Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin untuk menjelaskan teori grup mengenai homomorfisme grup dan isomorfisme grup. Disimak ya videonya. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu ada Melvin Fahrul Fanani dengan NPM sekian, lalu ada saya sendiri, Amanda Berlian dengan NPM sekian, kemudian ada Asya Haula Aziza dengan NPM sekian, dan yang terakhir ada Hilda Fidil. Baiklah, saya Asya, izin melanjutkan mengenai materi homomorfisme. Di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi fungsi, definisi homomorfisme grup, lalu sifat-sifat dan proposisinya. Baiklah, di sini materi pertama yaitu mengenai definisi fungsi. Menurut definisi 7.1 diketahui bahwa fungsi f untuk pemetaan A ke R, fungsi f ini dikatakan surjektif jika dan hanya jika untuk setiap y anggota R ada x sehingga y sama dengan fx atau fungsi x. Di sini ada contoh, fungsi fx sama dengan 2x di mana pemetaan fr ke r, fungsi f ini merupakan fungsi yang surjektif. Lalu yang kedua, fungsi fx sama dengan x kuadrat. Untuk pemetaan fr ke r, fungsi f ini bukan fungsi surjektif karena mengakibatkan min 1 anggota R, tetapi tidak ada X yang memenuhi X kuadrat sama dengan min 1. Nah, di sini untuk yang pertama itu interpretasi atau dari contohnya itu seperti ini. Untuk fx sama dengan 2x, fx sama dengan y, lalu 2x sama dengan y, dan di sini x sama dengan y per 2. Lalu di sini fx sama dengan 2x, di mana tadi x-nya itu didapat bahwa y per 2, substitusikan, 2 dikalikan y per 2, fx hasilnya adalah 4. Lalu, interpretasi dari yang kedua, fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan y, di mana, mohon maaf teman-teman, tadi ini bukan 4 tapi y. Di sini fx sama dengan y, di mana x kuadrat sama dengan y, sehingga x sama dengan plus minus akar y. Baik, lanjut ke definisi 7.2. Sini diketahui fungsi pemetaan f a ke r atau a ke b. Di sini, fungsi f ini dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika untuk setiap x, y, anggota a, maka jika fx sama dengan fy, haruslah x sama dengan y. Lalu di sini ada contoh 7.2-nya. Fungsi f sama dengan x pangkat 3 adalah fungsi yang injektif karena untuk setiap x tidak sama dengan y, maka fx tidak sama dengan y. Oke, di sini diinterpretasinya bahwa fx sama dengan x pangkat 3, teman-teman. Bahwa fx sama dengan y. Haruslah fx sama dengan fy. Lalu tadi udah dapat bahwa si fx sama dengan x pangkat 3, x pangkat 3 sama dengan y pangkat 3 dipindah ruaskan, tapi sebenarnya ini adalah ini dikurangi kuadrat, ini juga dikurangi y pangkat 3. X pangkat 3 dikurangi y pangkat 3 sama dengan 0. Sehingga ini difaktorkan, teman-teman. X min 3, lalu X pangkat 2 plus XY plus Y pangkat 2. Sehingga di sini dapat bahwa X sama dengan 3. Oke. Fx sama dengan Y. Karena tadi sudah dapat bahwa ini sama dengan Fx, maka Fx sama dengan X pangkat 3. Lalu, karena tadi udah dapat bahwa X-nya adalah 3, maka disubstitusikan jadi 3 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 27 untuk Fx. Baik, teman-teman, di sini ada definisi 7.3 dan juga definisi 7.4. Nah, definisi 7.3 itu mengatakan bahwa misalkan G dengan operasi bintang dan H dengan operasi adalah grup, maka pemetaan F, G ke H itu dinamakan homomorfisme grup jika F mengawetkan operasi, yaitu F X bintang Y sama dengan Fx operasi Fy. Lalu di sini ada definisi 7.3, fungsi F pemetaan A ke B itu fungsi F ini dikatakan bijektif jika fungsi F ini injektif sekaligus surjektif, artinya dia memenuhi dua fungsi gitu. Baik, di sini izinkan saya untuk melanjutkan kembali, teman-teman. Definisi 7.5 yaitu mengenai homomorfisme grup. Ya, definisi homomorfisme grup. Nah, misalkan G operasi bintang dan H dengan sebuah operasi.
itu adalah grup. Ya. Pemetaan fungsi dari G ke H itu dikatakan mengawetkan operasi atau homomorfisme jika f x bintang y sama dengan fx operasi fy di sini. Nah, di sini ada contohnya. Contoh di sini ada bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu adalah grup. Identifikasi bahwa pemetaan f z ke z itu dengan fx sama dengan 2x merupakan homomorfisme grup atau bukan. Kita cek di sini. Kita jawab bahwa akan ditunjukkan pemetaan f z ke z itu dengan fx sama dengan 2x itu memenuhi. Yang pertama, kita lihat dia fungsinya apa atau dia fungsi atau bukan. Itu yang pertama. Kita ambil sembarang X1 dan juga X2 anggota Z atau anggota bilangan bulat dengan X1 ini sama dengan X2. Kita garis bawahi bahwa X1 sama dengan X2 gitu teman-teman. Perhatikan bahwa X1 ketika sama dengan X2 artinya dia tadi udah dapat ya bahwa si Fx ini 2x. Maka 2x1 sama dengan 2x2. Lalu di sini karena ya duanya sama, kita bisa dibagi aja kedua ruasnya dengan 2. Jadi fx1 sama dengan fx2. Jadi pemetaan f z ke z dengan fx sama dengan 2x adalah suatu fungsi. Ya, kita bisa garis bawah bahwa dia adalah suatu fungsi. Oke, selanjutnya di sini kita pembuktian yang kedua itu dia tuh bisa mengawetkan operasi atau tidak gitu. Yang pertama tadi kita dapat bahwa dia adalah fungsi. Oke, yang kedua kita membuktikan bahwa dia tuh mengawetkan operasi atau tidak. Nah, kita ambil sembarang X1 dan X2 di anggota bilangan bulat dengan X1 sama dengan X2 seperti tadi. Perhatikan bahwa f X1 plus X2 itu sama dengan 2X1 plus X2. Itu sama aja. Ini perubahan bentuk aja teman-teman. Sebenarnya 2X1 plus 2X2 itu bisa, tapi perubahan bentuk. Sehingga 2X1 plus 2X2 dengan Fx1 plus Fx2. Nah, lihat di sini, dia mengawetkan operasi. Dari A dan B, maka pemetaan F, Z ke Z itu dengan Fx sama dengan 2x adalah homomorfisme grup. Karena dia memenuhi tadi yang pertama fungsi, dan yang kedua adalah dia mengawetkan suatu operasi. Oke, selanjutnya di sini adalah sifat. Nah, sifat homomorfisme itu jika pemetaan F, G ke H itu homomorfisme, maka curve F adalah subgrup normal dari G. Nah, di sini bukti bahwa kita misalnya ambil sembarang A anggota G dan B anggota curve F, itu maka F ABA inverse sama dengan FA, FB, FA inverse. Sehingga kita udah tahu ya bahwa operasi ini bisa menjadi identitas gitu. Sama dengan FA, FA inverse sehingga hasilnya adalah identitas. Sehingga diperoleh bahwa FAB A inverse itu anggota care F untuk setiap B anggota care F dan A anggota G. Dengan demikian care F adalah subgrup normal dari G. Nah, di sini ada proposisi, teman-teman. Di sini misalnya G dan H itu adalah grup, di mana pemetaan F, G ke H itu adalah homomorfisme. Maka yang pertama, F, G sama dengan H, atau ya identitas G sama dengan identitas H. Di sini yang kedua, F, G inverse sama dengan F, G inverse. Yang ketiga, F, G pangkat N itu sama dengan F, G pangkat N. Lalu yang keempat adalah care F lebih kecil sama dengan G. Dan yang ketujuh adalah IM atau IMF lebih kecil sama dengan H. Di sini pembuktian. Yang pertama, pembuktian digunakan sebagai latihan. Definisi 7.8. Kita misalkan pemetaan F, G ke H itu adalah homomorfisme dengan kernel K itu maka grup faktor G dan K adalah grup gitu. Teorema 7.1 sebuah morfisme F dari grup G adalah fungsi 1,1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh soal homomorfisme. Soalnya, tunjukkan bahwa CGX sama dengan GXG inverse merupakan homomorfisme grup di mana G dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, untuk penyelesaiannya akan kita buktikan bahwa CGX sama dengan GXG inverse merupakan homomorfisme grup dari G ke dirinya sendiri. Nah, untuk gambarnya atau ilustrasinya bisa kita perhatikan pada gambar.
Nah, di sini CG itu dipetakan dari elemen G ke dirinya sendiri. Dengan definisi, G dipetakan pada GX G inverse, kemudian Y dipetakan kepada GY G inverse, dan XY dipetakan ke GXY G inverse. Nah, CG ini merupakan homomorfisme grup apabila pemetaan CGXY sama dengan CGX dikali dengan CGY. Selanjutnya, penyelesaiannya kita ambil sembarang XY elemen G. Nah, kita akan menunjukkan bahwa CG merupakan homomorfisme grup, yaitu CGXY sama dengan GXY G inverse. Nah, XY-nya ini kita operasikan dengan elemen identitas, maka GX E Y G inverse. Kemudian E-nya ini sama dengan G inverse G, maka GX G inverse G Y G inverse. Nah, hasilnya GX G inverse dikali dengan GY G inverse. Maka sama dengan GX G inverse itu CGX dan GY G inverse yaitu CGY. Maka terbukti bahwa CG merupakan homomorfisme grup dari G ke dirinya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi isomorfisme grup. Definisi isomorfisme yaitu apabila ada dua buah grup di mana G terhadap operasi bintang dan H terhadap operasi bundar, dan ada pemetaan alfa yang di mana grup G terhadap operasi bintang pemetaan ke H operasi bundar disebut isomorfisme atau G bintang isomorfik terhadap H bundar apabila memenuhi yang pertama yaitu pemetaan alfa bersifat bijektif dan pemetaan A bersifat homomorfis. Nah, 1A yaitu pemetaan onto merupakan pemetaan yang berlaku untuk semua anggota Y elemen H, di mana Y elemen H ini merupakan hasil dari pemetaan X anggota G, sehingga Fx sama dengan Y. Lalu pemetaan satu-satu artinya adalah bahwa pemetaan berlaku jika Fx sama dengan Fy mengakibatkan X sama dengan Y. Lalu yang kedua, pemetaan alfa bersifat homomorfisme atau mengawetkan operasi. Di sini sama karena di G itu terhadap operasi bintang dan di H sama dengan operasi bundar, maka alfa dari A bintang B itu akan sama dengan A alfa dioperasikan bundar A B alfa dikali B gitu. Jadi harus sesuai gitu, di mana G-nya itu operasi bintang di kiri dan di kanannya terhadap operasi bundar. Itu disebut homomorfisme atau mengawetkan operasi. Nah, isomorfisme yang pemetaan ke dirinya sendiri itu disebut sebagai automorfisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuktian dari isomorfisme. Sebenarnya ada 4 langkah untuk membuktikan bahwa pemetaan dua grup tersebut adalah isomorfisme. Di sini saya akan membacakan contoh soal yang membuktikan bahwa pemetaan R ke R plus itu merupakan isomorfis. Nah, di sini ada misalkan R terhadap operasi penjumlahan dan R plus terhadap operasi perkalian, di mana ada pemetaan delta sama dengan yang didefinisikan sebagai R terhadap operasi penjumlahan ke pemetaan R plus atau real positif terhadap operasi perkalian yang didefinisikan sebagai delta X itu sama dengan 2 pangkat X. Untuk setiap X anggota R adalah isomorfisme. Nah, untuk pembuktiannya yaitu yang pertama kita harus menunjukkan bahwa pemetaan delta itu well defined. Lalu yang kedua yaitu menunjukkan bahwa pemetaan delta pemetaan onto, lalu yang ketiga pemetaan satu-satu, dan yang terakhir pemetaan homomorfis. Nah, di sini ada langkah pertama yaitu akan ditunjukkan bahwa pemetaan delta R terhadap operasi penjumlahan ke R positif terhadap operasi perkalian dengan
delta X sama dengan 2 pangkat X untuk semua X anggota R adalah pemetaan yang well-defined. Nah, kita ambil sebarang X anggota R yang mengakibatkan atau kepemetaannya itu 2 pangkat X gitu. Nah, 2 pangkat X ini kan bukan hasil. Jadi hasilnya itu ada di domain atau merupakan elemen dari R positif, real positif. Sehingga jelas bahwa Sx atau delta X sama dengan 2 pangkat X untuk setiap X anggota R merupakan well-defined, pemetaan yang well-defined. Lalu yang kedua, akan ditunjukkan bahwa pemetaan delta dengan delta X sama dengan 2 pangkat X untuk setiap X anggota R adalah pemetaan onto. Nah, untuk pemetaan onto sendiri yaitu kita ambil sebarang C anggota R plus, karena kan pemetaannya itu kan domainnya ya. Domain R plusnya ini kan kodomainnya atau range-nya. Jadi akan ada setiap X anggota R yang X-nya ini sebagai domain sedemikian sehingga C sama dengan 2 pangkat X gitu. Karena X di sini di fungsi kepemetaannya itu sama dengan 2 pangkat X. Maka X juga dapat disamakan 2 log C gitu. Karena hasil dari C ini merupakan 2 pangkat X gitu. Gimana? Karena X anggota anjing. Karena C sama dengan 2 pangkat X, maka X merupakan 2 log C gitu. Dengan demikian jelas bahwa ada C elemen R yang memiliki domain gitu. Jadi jelas bahwa pemetaan S itu merupakan pemetaan onto. Pemetaan delta merupakan pemetaan onto. Lalu langkah ketiga yaitu akan ditunjukkan bahwa pemetaan delta itu merupakan pemetaan satu atau injektif. Nah, kita ambil sebarang XY yang di R atau elemen R atau elemen domainnya, maka diperhatikan bahwa jika delta X sama dengan delta Y, maka akan mengakibatkan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat Y. Karena di sini delta X itu didefinisikan sebagai 2 pangkat X. Jadi, maka delta Y itu sama dengan 2 pangkat Y gitu. Karena 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat Y, maka mengakibatkan X sama dengan Y, sehingga terbukti bahwa pemetaan S ini merupakan pemetaan satu-satu gitu. Lalu yang langkah keempat, akan ditunjukkan bahwa pemetaan S dari R plus R penjumlahan ke R positif perkalian, di mana delta X sama dengan 2 pangkat X merupakan homomorfisme. Nah, kita ambil sebarang XY anggota R, perhatikan bahwa jika S atau jika delta X tambah Y, itu di pemetaannya akan menjadi delta X dikali delta Y gitu. Jadi untuk setiap delta X, itu maksudnya untuk setiap delta X dikali itu seharusnya delta Y ya. Jadi ada kesalahan penulisan. Maka hasil fungsi tersebut merupakan ada di anggota R plus gitu. Jadi karena delta S atau kita tahu bahwa X-nya itu sama dengan 2 pangkat X, maka kalau ditambah Y, fungsinya itu menjadi delta 2 pangkat X tambah Y gitu. Nah, ini kan sama aja kayak sama dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y. Sehingga sama dengan delta X kali delta Y. Sehingga dari langkah 1 sampai 4 yang menunjukkan bahwa delta S dari R penjumlahan pemetaan ke R positif terhadap perkalian, di mana delta X merupakan yang didefinisikan sebagai 2 pangkat X untuk setiap X anggota R merupakan isomorfisme. Jadi gitu. Nah, di sini ada teorema isomorfisme. Yang teorema pertama yaitu setiap grup isomorfik terhadap grup permutasi atau fungsi komposisi. Nah,
Misalkan G adalah sebarang grup, maka akan ada G isomorfik H dengan H merupakan sebarang grup permutasi, kita misalkan sebarang grup permutasi, maka akan terdapat pemetaan delta, yaitu dari G ke H berlaku bijektif dan mengawetkan operasi atau isomorfis ya. Jadi kita kan ketahui bahwa grup permutasi merupakan grup dengan pemetaan bijektif gitu, karena fungsi komposisi itu kan bijektif ya. Eh, Kalau dalam permutasi ya, kalau dalam konteks permutasi. Lalu yang klaim kedua bahwa isomorfisme adalah dua buah grup yang membentuk pemetaan bijektif dan homomorfisme. Jadi ada kesamaan nih isomorfik dan permutasi gitu, yaitu pemetaan dengan bijektif atau pemetaan onto dan satu-satu gitu. Nah, jadi ada sebuah grup permutasi di mana S3 sama dengan ini dalam notasi sikliknya, yaitu S3 itu didefinisikan S3 itu anggotanya yaitu 1, 12, 13, 23, 32, dan 123. Nah, kita misalkan ambil XY anggota S3, maka akan ada X bintang Y yang merupakan anggota S3. Jadi, eh, operasi fungsi komposisi ini akan menghasilkan S3 itu sendiri. Jadi kayak tertutup gitu. Fungsinya ini merupakan fungsi tertutup gitu. Fungsi perkaliannya atau operasinya itu operasi yang tertutup, berlaku sifat ketertutupan. Lalu ada teorema yang kedua, misalkan G dan H adalah grup dan pemetaan delta G ke H berlaku G isomorfik H. Jadi yang pertama yaitu ini merupakan sifat-sifatnya ya. Jadi sifat-sifat isomorfik yaitu delta yang pertama yaitu delta memetakan identitas G ke identitas H, atau fungsi delta EG sama dengan EH gitu. Jadi ciri dari fungsi itu bijektif yaitu setiap ada domain pemetaan ke kodomain akan ada identitas dari domain itu pemetaannya harus ke identitas kodomainnya gitu atau range-nya. Jadi jelas bahwa kalau fungsi bijektif itu identitas dari G merupakan maksudnya pemetaan delta itu memetakan identitas G ke identitas H gitu. Lalu yang kedua ada untuk setiap bilangan bulat N dan setiap elemen G, anggota G berlaku delta G pangkat N sama dengan dalam kurung fungsi delta G pangkat N gitu. Lalu yang ketiga ada delta X, Y anggota G, di mana XY sama dengan YX jika dan hanya jika G adalah grup abelian. Jadi misalkan ada Fx dikali Fy itu akan sama dengan Fy sama dengan Fy dikali Fx gitu. Jadi ini merupakan fungsi abelian atau apa namanya? Berlaku komutatif gitu. Lalu yang keempat di mana G sama dengan generatornya yaitu G kecil jika dan hanya jika H sama dengan delta G, fungsi delta G gitu. Lalu yang kelima, order dari G atau grup itu sama dengan dari order dari H gitu. Jadi order grup dari G itu akan sama dengan order grup dari H gitu untuk setiap G kecil anggota G. Atau bisa kita sebut sebagai isomorfisme yang mengawetkan operasi. Lalu yang keenam, untuk setiap bilangan bulat tetap K dan elemen tetap G anggota G, persamaan X pangkat K sama dengan G memiliki solusi yang sama sebagaimana persamaan X pangkat K sama dengan delta G di H gitu.
Jadi keenam ini merupakan sifat-sifat dari isomorfik atau isomorfisme. Lalu ada definisi 3 yaitu automorfisme dan inner automorfisme. Jadi automorfisme itu didefinisikan sebagai isomorfisme yang memetakan ke dirinya sendiri gitu. Dan himpunan semua automorfisme dinotasikan sebagai out G. Lalu ada inner automorfisme yaitu automorfisme yang diinduksikan. Di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai isomorfisme. Nah, soalnya yaitu diketahui G adalah grup, dan G merupakan elemen tetap dari G. Definisi pemetaan G ke G dengan Vx sama dengan Gx G pangkat min 1, buktikan bahwa V merupakan sebuah isomorfisme di G pada G. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa untuk membuktikan sebuah pemetaan merupakan sebuah isomorfisme itu melalui 4 langkah, yaitu yang pertama yaitu membuktikan bahwa pemetaan itu merupakan pemetaan yang well defined atau terdefinisi dengan baik. Yang kedua itu membuktikan bahwa pemetaan tersebut merupakan pemetaan satu-satu. Berikutnya membuktikan pemetaan tersebut adalah pemetaan onto, dan membuktikan yang terakhir dan membuktikan pemetaan tersebut merupakan sebuah homomorfisme. Di sini pada soal ini langkah pertama kita akan membuktikan bahwa pemetaan ini adalah pemetaan yang well defined. Akan dibuktikan bahwa V adalah pemetaan yang well defined. Sebagaimana kita tahu pada soal, G adalah grup dan G merupakan elemen tetap dari grup G. Definisi pemetaan G ke G dengan Vx sama dengan Gx pangkat Gx G pangkat min 1. Nah, kita ambil X, Y elemen G. Misalkan X sama dengan Y. Sedemikian sehingga Vx sama dengan Gx G pangkat min 1. Karena tadi X sama dengan Y, maka sama dengan G pangkat min 1. X-nya sama dengan Y. Nah, G pangkat min 1 ini sama dengan Vy, pemetaan Y. Nah, karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa pemetaan G ke G dengan Vx sama dengan Gx G pangkat min 1 adalah pemetaan yang well defined. Langkah kedua yaitu kita akan membuktikan bahwa V adalah pemetaan satu-satu, di mana Vx sama dengan Vy yang menyebabkan X sama dengan Y. Nah, kita ambil sembarang X G pangkat min 1 elemen G dan Gy G pangkat min 1 elemen G. Perhatikan bahwa karena tadi pemetaan X sama dengan pemetaan Y, yaitu berarti pemetaan X yaitu G X G pangkat min 1 sama dengan pemetaan Y yaitu G Y G pangkat min 1. Nah, karena kita tidak tahu apakah grup G ini merupakan grup abelian, maka kita tidak bisa menukar posisi setiap elemen dalam operasi ini, maka kita akan memberi perlakuan yang sama terhadap keduanya, yaitu yang pertama kita tambahkan G pangkat min 1 di depannya, menjadi G pangkat min 1 G X G min 1 sama dengan G pangkat min 1 G Y G pangkat min 1. Nah, ini G pangkat min 1 G itu sama dengan elemen identitas atau E. Kita tuliskan G pangkat pangkat min 1 G ini sebagai E. Maka EX G min 1 sama dengan EY G min 1, pangkat min 1. Kemudian kita berikan perlakuan yang sama lagi, yaitu kita tambahkan G di belakang keduanya, yaitu menjadi X G pangkat min 1 G sama dengan Y G min 1, pangkat min 1 G. Nah, seperti tadi, G min 1 G itu merupakan E, elemen identitas, maka didapatkan X sama dengan Y. Karena terbukti bahwa di mana pemetaan Vx sama dengan Vy mengakibatkan X sama dengan Y, maka V ini merupakan pemetaan satu-satu. Nah, langkah ketiga yaitu kita akan membuktikan bahwa V ini merupakan pemetaan onto. Jadi kita ambil sembarang
kita ambil sembarang GM G pangkat min 1 elemen G, di mana terdapat M elemen G yang mengakibatkan pemetaan M sama dengan GM G pangkat min 1. Nah, maka terbukti bahwa V ini merupakan pemetaan bentok. Yang keempat yaitu akan dibuktikan bahwa V adalah homomorfisme, di mana berarti V harus mengawetkan operasi. Nah, kita ambil sembarang X, Y elemen G yang mengakibatkan pemetaan XY sama dengan GXY G pangkat min 1. Nah, XY ini sendiri itu bisa terdapat E di dalamnya, yang bisa terdapat elemen identitas di dalamnya. Maka ini sama saja seperti G, X, Y, G pangkat min 1. Kemudian E ini didapatkan bisa dari G min 1 kali G. Nah, kita bisa tuliskan menjadi G, X, G min 1, G pangkat min 1, GY, G pangkat min 1. Nah, kemudian ini kita bisa bagi, kita bisa pecah menjadi GX, G min 1, G, Y, G pangkat min 1. Nah, GX, G pangkat min 1 ini sama dengan V X, dan GY, G pangkat min 1 ini sama dengan seperti VY. Nah, maka terbukti bahwa pemetaan ini mengawetkan operasi. Maka terbukti bahwa V ini merupakan homomorfisme. Jadi, karena jadi dari langkah yang kita sudah lakukan dari langkah 1 sampai 4, ini terbukti bahwa V adalah pemetaan yang well defined dan juga merupakan pemetaan yang bijektif di mana berlaku sifat 1-1 dan onto dan merupakan homomorfisme. Nah, maka V ini merupakan isomorfisme. Nah, karena V ini juga merupakan isomorfisme di G pada G, maka V ini juga bisa disebut automorfisme. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai homomorfisme dan isomorfisme grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.